Shalom, selamat malam. Kami dari Jakarta City Care senang bisa berjumpa kembali dengan Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV yang dicintai oleh Tuhan. Setengah jam ke depan ini saya pelayan Tuhan Arasia Haan akan menemani Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV dalam mempelajari firman Tuhan, menggali firman Tuhan dengan tujuan agar kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita berdoa sejenak. Segala kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan keagungan bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk malam ini di mana kami boleh merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat karyamu yang luar biasa. Engkau bukan hanya mati bagi kami, tapi Engkau bangkit bagi kami. Karena kalau Engkau tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kami. Berfirman buat kami malam ini, biar malam ini ada iman, ada pengharapan, ada kasih yang melimpah dalam setiap kami, khususnya bagi Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV. Berfirman buat kami untuk kemuliaan Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bubble TV, senang bisa berjumpa malam ini dalam acara Dia Buka Jalan Saat Tiada Jalan. Malam ini jadi malam khusus bagi kita karena kita sedang memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Selamat Paskah buat kita semuanya. Mari kita ambil Alkitab kita siapkan juga catatan kita. Kami terus mendorong dari studio ini, setiap kali kita dengar firman Tuhan, mari kita belajar untuk mencatatnya, dengan tujuan agar kita lebih mudah dapat mengulanginya. Kami meyakini kebiasaan kita adalah masa depan kita. Tema firman Tuhan yang akan kami sampaikan malam ini bagi kita, ini merupakan malam yang spesial. Malam ini kita akan menyampaikan firman Tuhan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 28 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Sebegitu jauh pembacaan firman Tuhan buat kita malam hari ini. Yang diberkati oleh Tuhan adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Kuasa kebangkitan Kristus. Itulah judul atau tema khotbah kita untuk malam hari ini. Sebagai pendahuluan, kami ingin menyampaikan kalau kita punya Alkitab, suka mempelajarinya, Alkitab kita terbagi dalam 7 bagian. Kalau kita menelitinya secara umum, Alkitab kita terbagi dalam 7 bagian. Bagian pertama dari Alkitab kita adalah menceritakan tentang penciptaan. Sedangkan bagian kedua adalah menceritakan tentang jatuhnya manusia ke dalam dosa. Sedangkan bagian yang ketiga dari Alkitab kita itu mengkisahkan tentang
perjanjian Tuhan. Apa artinya tentang perjanjian Tuhan? Arti perjanjian Tuhan, waktu manusia itu jatuh ke dalam dosa, saat itu juga Tuhan berjanji akan ada penebusan. Nah, bagian yang keempat dari Alkitab kita adalah firman yang menjadi manusia. Itulah Natal. Sedangkan bagian yang keenam, maksud kami bagian kelima dari Alkitab kita adalah tentang gereja dan misi. Sedangkan bagian keenam dari Alkitab kita adalah tentang pengadilan Tuhan. Dan bagian terakhir dari Alkitab kita adalah tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau saudara dan saya mempelajari firman Tuhan, menelitinya, kita saat ini ada di fase yang kelima. Apa itu fase yang kelima? Gereja dan misi. Yang kami mau tekankan di fase kelima, ya, dalam bagian Alkitab kita tentang gereja dan misi, disinilah kita saat ini memperingati kebangkitan Kristus. Haleluya. Nah, kami ingin menyampaikan ini supaya saudara dan saya lebih mudah menangkap dan pada akhirnya kita boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Sehingga kekristenan kita tidak berputar-putar, tapi kita akan bertumbuh ke arah Kristus dan kita maju. Dan pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan. Nah, sedangkan kehidupan Tuhan Yesus itu sendiri terbagi dalam 5 fase. Fase pertama adalah tentang kelahirannya. Fase yang kedua adalah tentang kematiannya. Fase yang ketiga adalah tentang kebangkitannya. Fase yang keempat adalah tentang kenaikannya ke sorga. Sedangkan fase yang kelima adalah tentang kedatangannya yang kedua kali. Dan hari ini, malam ini, kita sedang dalam suasana merayakan kebangkitan Yesus, yaitu fase yang ketiga. Haleluya. Tema ini jadi penting bagi kita. Kenapa jadi penting bagi kita? Karena Alkitab katakan kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Semua yang kita lakukan menjadi percuma kalau Yesus tidak dibangkitkan, karena apa yang terjadi, upah dosa maut. Haleluya. Tapi besarlah rahasia kebangkitan Kristus itu. Oleh karena itu kita mau menggalinya supaya saudara dan saya yang sudah percaya Tuhan Yesus tetap memiliki pengharapan. Dan kalau kita belum percaya, kita mau ngambil keputusan untuk percaya. Karena sebenarnya Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, bahkan dia naik ke sorga dan dia akan datang kembali. Itu paket yang Tuhan siapkan adalah untuk setiap kita. Kalau saudara dan saya percaya, kita akan diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal itu. Nah, ada beberapa hal yang kami mau bagikan tentang kuasa kebangkitan Kristus. Yang pertama yang kami mau tekankan buat kita, kebangkitannya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Haleluya. Kalau kita mau jujur, apa yang terjadi? Nabi sekarang ini kuburnya masih ada. Kalau kita pergi ke Holy Land, apa yang terjadi? Kita bisa menyaksikan kuburan para nabi masih dipelihara dengan baik.
Satu kali saya pergi ke Hebron. Di sana saya melihat ada kuburan Abraham dan terawat dengan baik. Lantas saya pergi ke Yerusalem. Saya melihat ada kubur Yesus. Ada perbedaan antara kubur Nabi dengan kubur Yesus. Kalau kubur Nabi masih terpelihara, tulang belulangnya masih ada di sana. Tapi apa yang terjadi, kubur Yesus berbeda. Apa perbedaannya? Kuburnya ada tapi kosong. Kenapa kosong? Dia bangkit. Jadi sebenarnya kebangkitannya satu proklamasi. Apa yang mau diproklamasikan? Bahwa dia bukan nabi, tapi dia Tuhan. Tidak ada yang bisa menahan dia, karena dialah kehidupan itu. Nah, karena pekerjaannya sudah selesai, yaitu menebus kita, apa yang terjadi? Dia bangkit. Dia bangkit dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan artinya tubuh yang tidak bisa binasa lagi. Tubuh itulah yang nantinya dipakai oleh Tuhan Yesus pada waktu naik ke sorga. Tubuh yang tidak bisa rusak lagi. Nah, sebagai hamba Tuhan kami mau katakan, kalau kita mengerti akan hal ini, luar biasa. Haleluya. Jadi kami mau pastikan kebangkitannya satu proklamasi. Satu pernyataan. Bahwa dia sedang mendeklar bahwa dia bukan nabi, tapi dia adalah Tuhan. Haleluya. Nah, kami mau tekankan buat kita, kalau kita bisa mengerti ini, maka sikap kita akan jadi berbeda. Dan kalau saudara dan saya mengerti akan hal ini, kita akan menghormati, menghargai apa yang Yesus kerjakan buat saudara dan saya. Karena apa yang terjadi, dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dan kalau bukan karena Tuhan, semua kita mati binasa karena dosa-dosa kita. Karena Alkitab katakan, upah dosa adalah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, yang kedua yang kami mau tekankan tentang kuasa kebangkitan Kristus, bahwa kebangkitannya menunjukkan penebusannya sempurna bagi kita. Waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, kematiannya adalah untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita dipindahkan dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, dari kutuk kepada berkat. Bagi kita yang percaya pada Yesus 100%, tidak ada lagi hak iblis dalam kehidupan kita. Karena Yesus sudah membayar kita lunas di kayu salib. Tahukah kita, Tuhan Yesus sebelum disalib, dia dicambuk 39 kali. Haleluya. Dan kalau kita membaca, ya, kisah tentang cambuk Romawi, cambuknya gagangnya satu tapi talinya 3, dan di ujung-ujungnya sengaja dibuat ada 3 paku atau 3 ring. Jadi waktu cambuk pertama kena, 9 paku, 9 ring nancap di tubuh Yesus, dan algojo yang ada di situ, ya, menariknya. Tentara Romawi menariknya sehingga badan Tuhan Yesus terbelah. Alkitab katakan rupanya tidak seperti manusia lagi. Tahukah kita waktu itu panas terik? Mari kita coba merenungkan apa yang kita sudah buat bagi dia. Karena apa yang dia kerjakan bagi kita nilainya tidak terhingga. Badan Tuhan Yesus itu terbelah, darah keluar, dan keringat karena panas. Dan apa yang terjadi? Badan Tuhan Yesus itu bergetar, perih luar biasa. Dan itu dia lakukan dengan tulus karena cintanya kepada kita. Nah, Alkitab mencatat bahwa Tuhan Yesus
Disalib tuh menurut kitab Markus jam 9. Tuhan Yesus mati jam 3 sore. Jam 3 sore. Dan jadi Tuhan Yesus ada di kayu salib itu kurang lebih 6 jam. Bisa nggak kita bayangkan apa yang terjadi? Tidak ada yang menahan Tuhan Yesus untuk bisa berdiri kecuali paku di tangan kiri, di tangan kanannya, dan di kakinya. Itu luar biasa. Itu sakitnya luar biasa. Dan kita tahu apa yang terjadi, kakinya dijadikan satu. Dan itu dia lakukan karena kasihnya kepada kita. Dan apa yang terjadi? Waktu Tuhan Yesus ada di kayu salib, Tuhan Yesus ada bicara 7 kali. Ucapan ke-6, Tuhan Yesus berkata, sudah selesai. Dalam bahasa aslinya disebutkan tetelestai. Haleluya. Dia bayar saudara dan saya tunai. Haleluya. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kami mau katakan sungguh besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Haleluya, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau engkau masih ragu-ragu, percayalah, sehingga saudara dan saya tidak binasa. Kalau saudara udah percaya, setialah sampai mati. Nah, apa yang terjadi? Ya, sesudah itu Tuhan Yesus mati. Tadi kami katakan Tuhan Yesus mati jam 3 sore. Dari jam 12 sampai jam 3, Alkitab mencatat gelap gulita terjadi 3 jam. Nah, kami mau tekankan buat kita, apa yang terjadi? Tuhan Yesus mati. Tapi Tuhan Yesus ya memang harus mati. Iblis bodoh, dia kira kalau dia bisa menyalibkan Tuhan, dia sukses. Kami mau katakan itu justru kebodohannya. Karena apa yang terjadi, Tuhan Yesus memang harus mati supaya dengan hal itu manusia kembali jadi milik kepunyaan Bapa di sorga lagi. Kenapa? Karena Tuhan sudah bayar tunai dengan kematiannya di kayu salib. Bagi kita yang percaya, saudara dan saya dipindahkan, statusnya berubah. Ya, barter on the cross. Terjadi pertukaran di salib. Tapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi dia bangkit. Itu yang kita peringati. Ya, kemarin hari Minggu dan hari ini juga. Suasananya masih suasana kemenangan. Haleluya. Jadi kami pastikan bahwa kebangkitannya menunjukkan dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Nah, yang kedua, kebangkitannya ya itu menunjukkan satu proklamasi. Haleluya. Kami mau tekankan buat kita. Jadi agunglah apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita. Besarlah rahasia daripada kebangkitan Kristus. Haleluya. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Kita masih tetap ada dalam perbudakan. Haleluya. Tapi Tuhan sudah memerdekakan kita, melepaskan kita. Oleh karena itu apa yang terjadi? Kita bersyukur. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Nah, yang ketiga yang kami mau tekankan buat kita, bahwa rahasia daripada kebangkitan Kristus, tentang kuasa kebangkitan Kristus, kami mau katakan bahwa kebangkitannya merupakan materai kekalahan daripada si iblis. Haleluya. Jadi kebangkitannya itu satu materai. Materai apa? Materai kekalahan daripada si iblis, menunjukkan penebusan saudara dan saya sempurna adanya. Haleluya.
Karena itu malam ini kami mau tekankan buat kita, jangan mau lagi dibodoh-bodohin oleh iblis. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kita perlu selalu mengingat akan apa yang Yesus kerjakan, supaya saudara dan saya kuat dalam menjalani hidup. Bahwa saudara dan saya ya sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya. Dan dia bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Kebangkitannya menunjukkan dia Tuhan. Ya, kebangkitannya merupakan proklamasi. Dan kebangkitannya sungguh-sungguh suatu materai bahwa dia sudah membayar saudara dan saya lunas dan menunjukkan kekalahan iblis dan kemenangan bagi orang percaya. Kalau ini kebenarannya, kami mau ajak kepada kita, ayo, bagi kau yang belum percaya, percayalah. Bagi kau yang sudah percaya, ya setialah. Bagi kau yang masih ragu-ragu, pertetapkanlah hatimu. Kami mendoakan supaya kuasa yang membangkitkan Kristus membangkitkan iman kita kembali. Kuasa yang membangkitkan Kristus ya sungguh-sungguh membangkitkan iman kita, pengharapan kita. Khususnya pada hari-hari ini banyak orang takut, banyak orang gelisah karena penyakit virus corona. Kami mau katakan, dengar baik. Haleluya. Kalvari sudah menyelesaikannya di kayu salib. Karena itu jangan mau didikte oleh dunia ini. Berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Dan terima apa yang Tuhan katakan. Percayalah, Yesus adalah kehidupan itu. Dikala saudara dan saya percaya pada Yesus, andaikan pun kita mati, kita akan tetap hidup. Karena itu tidak ada yang perlu kita takutkan lagi dalam menjalani kehidupan ini. Paulus katakan, ya kalau aku hidup, tujuannya satu, bekerja untuk menghasilkan buah. Kalau itu kebenarannya, seharusnya dunia ya tidak kita izinkan untuk mengintimidasi kita, karena roh yang di dalam kita lebih besar. Seharusnya kita harus keluar daripada tekanan-tekanan yang dilakukan oleh dunia pada hari-hari ini, karena Yesus kita adalah Yesus yang bangkit. Bersama Yesus kita lebih daripada pemenang. Kami simpulkan firman Tuhan buat kita untuk malam hari ini. Kuasa kebangkitan Kristus. Ingat, Yesus betul mati. Kematiannya untuk menggantikan kita, menebus kita, memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Tapi dia bangkit. Kebangkitannya merupakan satu proklamasi bahwa dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Kebangkitannya merupakan materai kekalahan daripada si iblis dan menunjukkan penebusannya sempurna atas saudara dan saya. Karena itu jangan lagi berdiri di atas perasaanmu, tapi berdirilah di atas kemenangan yang Yesus sudah kerjakan. Kalau itu yang kita lakukan, tidak ada yang perlu engkau takutkan dalam kehidupan ini. Bersama Yesus, kita lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dicintai oleh Tuhan, kita sudah dengar firman Tuhan. Dan kami percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Kita masih punya ada waktu sedikit. Kita mau gunakan waktu yang ada untuk berdoa. Ada 3 tahap doa yang kami mau lakukan. Yang pertama, nanti bagi kita yang belum percaya Yesus, dengan senang hati tanpa paksaan, kami akan menuntun saudara. Nanti kita mau berdoa syafaat. Kita mau berdoa buat yang sakit, dan kita mau berdoa buat pergumulan-pergumulan yang hari-hari ini semakin berat yang dihadapi oleh banyak orang. Mari kita letakkan tangan kita di dada kita, kita berdoa.
ikuti doa kami. Tuhan Yesus, malam ini kami menerima firman-Mu, firman iman, firman yang memerdekakan, firman yang memberikan kepastian. Tuhan, inilah hidup saya. Saya mau bertobat. Saya mengaku saya orang berdosa. Malam ini saya ambil keputusan. Saya mau percaya pada Tuhan Yesus. Saya mau meninggalkan cara hidup saya yang salah. Saya mau tinggalkan dosa-dosa saya. Malam ini terimalah hidup saya ya Tuhan. Saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuklah dalam hati saya. Dengan sadar saya menerima Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Biarlah kuasa yang membangkitkan Kristus membangkitkan hidup saya, iman saya, mulai malam hari ini. Dalam nama Yesus. Kalau engkau sakit, letakkan tanganmu satu pada bagian tubuhmu yang sakit. Yesus berkata, sudah selesai. Penyakitmu, dosamu, kutuk atasmu, kelemahanmu, Dia sudah ambil di kayu salib. Jangan lakukan kalau engkau tidak percaya. Tapi kalau engkau percaya, lakukan. Malam ini malam mujizat buat kita. Kalau ginjalmu yang sakit, taruh tanganmu satu, angkat ke atas. Kalau paru-parumu yang sakit, ayo letakkan satu, angkat ke atas. Kalau jantungmu juga sakit, lakukan itu. Ya, kita mau berdoa bagi yang sakit virus corona yang menyaksikan acara malam ini. Kalau engkau percaya dan engkau sungguh-sungguh beriman, malam ini ya ada hak untuk engkau mendapatkan kesembuhan. Letakkan kedua belah tanganmu nanti di dadamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, engkau melihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang meletakkan tangan mereka pada bagian tubuh mereka yang sakit. Sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus, apapun penyakit mereka, sakit jantung, sakit ginjal, kami berdoa sakit darah tinggi, apapun penyakit mereka, kami berdoa dalam nama Yesus. Ya, kami katakan, enyahlah engkau. Kami berdoa dalam nama Yesus, oleh biru-biru Tuhan Yesus, semua penyakit yang Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV alami pada saat ini, dimanapun tangan mereka diletakkan, jadilah engkau sembuh. Baik yang aku sudah sebut maupun tidak sebut penyakitnya, sembuhlah dalam nama Yesus. Khususnya bagi mereka yang sakit virus corona, kami berdoa mujizat Tuhan terjadi. Kami patahkan, hancurkan semua dengan kuasa darah Yesus. Dalam nama Yesus, penyakit virus corona ini kami katakan, lenyaplah engkau dalam nama Yesus. Oleh biru-biru Tuhan Yesus yang sakit, sembuhlah engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa, turunlah iman dari Tuhan buat kehidupan. Bagi engkau yang punya beban, masalah, taruh kedua belah tanganmu di dadamu, kita berdoa. Tuhan, kau berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan beban berat, engkau berjanji akan memberikan kelegaan. Kau lihat Sobat Prestasi dan pemirsa Babel TV yang punya masalah, yang punya beban, kami berdoa, Tuhan meratakan gunung, menimbun lembah, membuka pintu-pintu yang tertutup. Di dalam nama Tuhan Yesus, apapun masalahmu, terima mujizat Tuhan. Tuhan, kami berdoa, engkau membela anak-anakmu yang berharap, yang setia, yang sungguh-sungguh Tuhan, mengandalkan engkau. Berkati mereka. Kami mau dengar ada kesaksian, Tuhan kami hidup menyatakan pembelaannya dalam nama Yesus.
Kami mau berdoa syafaat Tuhan untuk Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Shalom Tuhan turun atas Indonesia. Darah Yesus membungkus Indonesia. Diberkatilah penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami berdoa supaya masalah virus corona lenyaplah dari Indonesia, dari Aceh sampai Papua, dari Sangir sampai Kupang. Kami mendoakan dalam nama Yesus. Kami minta Tuhan kasih karunia-Mu buat negeri ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan seluruhnya. Kami minta kuasa-Mu bekerja. Kami mendoakan suster-suster, dokter-dokter, sukarelawan. Tuhan lindungi, Tuhan memberkati. Kami berdoa buat para pendeta, pastor, rohaniawan. Tuhan lindungi, Tuhan jagai. Kami berdoa buat presiden, wakil presiden, menteri-menteri, dan pejabat dari pusat sampai daerah. Lindungi mereka, jagai mereka. Kami berdoa biar ada kesehatan, mau bersama-sama bekerja sama, mau menangani yang sedang dihadapi oleh bangsa ini. Kami menyerahkan negeri ini kepada Tuhan. Kota kami Jakarta, kami tempatkan dalam pelindungan kuasa darah Yesus. Diberkatilah ya penduduknya, mata pencarian penduduknya, dan pemerintahannya. Kami melenyapkan, menolak semua virus corona dari kota ini. Kami berdoa dalam nama Yesus, rumah-rumah sakit menjadi rumah kehidupan. Ya, kami berdoa yang masuk ke sana hidup sehat kembali. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami berdoa buat Panorama Suryo Pranoto yang jadi partner kami dalam pelayanan di radio ini. Limpahkan rahmat anugerah-Mu. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang menyaksikan acara malam ini dimanapun mereka berada, turunlah berkat Tuhan atasmu. Kalau engkau lagi sakit, sembuhlah. Kalau engkau lagi ada masalah, Tuhan membela engkau. Ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.